harus punya pasangan yang setara. Mungkin POV kita sebagai seorang cowok. Tapi setara tuh menurut gue nggak sesimpel dinilai dengan uang sih. Jadi pasangan yang berhasil, katanya yang bisa nurunin egonya, yang vision berduanya lebih besar daripada vision sendirinya. Oke, misalkan gue pilih cewek cakep, cuma 50 tahun lagi apakah cakep? Ambisi nggak harus match, tapi cowoknya harus punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa itu pengorbanan terbesar. Benar. Dan ceweknya harus punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa pengorbanan gue ini pengorbanan lo udah kerja sampai lo goblok. Siapa ya lu ya yang pernah bilang ya, gak ada bisnis di Indonesia generasi ketiga. Ada satu statement keluarga yang menurut gue merupakan salah satu scam terbesar di Indonesia dari zaman dulu. Yaitu adalah keluarga. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi at the first place kenapa campaign itu dibikin ya? Yo, welcome back again. Laurentius Rando. Yo, what's up my friend? Keep a smile on your face, cabut. Alpha Male. Alphamil, selamat datang di podcast Rebelli Academy lagi, balik sama abangku. Gazel Cross Setia. Gazel Cross Setia. Beleza Kuningan tau gak lo? Meet and greet para membet anjing gitu. Di Bella Gio, Pak. Tuh waktu itu ikut anjing. Meet and greet gratis anjing. Saatnya kita meal time. Ya gitu. Jadi kita mau bahas apa nih guys sekarang nih? Mau bahas apa nih kita? Terserah. Kita bahas lu lah yang biasanya. Oke, boleh. Gue ada topik yang menarik banget nih dari ibu marketing kita. Yaitu topiknya adalah harus punya pasangan yang setara. Oke. Mungkin POV kita sebagai seorang cowok. POV pasangan yang setara. Gue tahu nih pasti, apalagi Tristan langsung nanya definisi setara. Lu tergantung ya bang. Main aman dia. Cara main aman awalnya gitu pak. Tapi ntar kepancing juga. Jadi definisi setara mungkin maksudnya secara ambisi dan intelektual. Oke. Jadi menurut gue ambisi dan intelektual berbeda. Oke. Banyak orang yang ambis tapi nggak pintar. Piu. Banyak orang yang intelektual tapi ambisinya nggak jelas. Piu. Nah, gitu. Jadi setara secara ambisius dan sama, intelektual. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya, Bang, cara ngukur intelektual gimana? Kalau ambisi mungkin obvious ya. Ya. Tapi cara ngukur intelektual gimana, Bang? Apakah harus tes IQ abis itu bilang 150 gitu? Nah, intelektual nih makanya nih gue menarik nih untuk kita bahas. Gue pengen tahu dari dua side itu POV gimana, dari Om Faza dulu. Om Faza gitu, gimana menurut lo? Kayaknya gue ntar aja deh. Ayo deh, kebiasaan anjing cuma menyebokin doang anjing. Sabar. By the way ini podcastnya kita nongkrong aja kan? Nongkrong aja. Gak usah. Ngobrol random aja. Mungkin kalau mau kaitin sama bisnis, finance, itu sengalirnya aja okay. gitu. Gini bos. Iya. Setara ya. Iya. Gini, gue tuh sering denger podcast kan. Iya. Dan podcast tentang relationship tuh gue sangat-sangat suka. Okay. Oh iya. Suka. Jadi Diary of CEO banyak banget dia bahas tentang bisnis, health, sama relationship. Oke. Relationshipnya asik juga, dia buka data-data, dia ngundang expert dan lain-lain. Dan ada satu prediktor pak untuk perceraian atau pernikahan yang tidak bahagia. Tingkat akurasinya 99,99 ya. Serius tuh? Ya, ini tuh data yang sangat jarang. Oke. Soalnya almost pasti. Menarik. Itu kalau di dua pasangan punya ini, pasti 99,9% gak bahagia atau cerai. Apa tuh? Itu adalah contempt. Contempt tuh artinya, lu merasa lebih tinggi daripada pasangan lu. Ketika pasangan lu ngomong A, dalam hati kecil lu, dia yang ngomong lagi. Ada kan beberapa orang, ini jujur aja ya. Wah gitu lagi. Kagak lah. Ada kan lu merasa lebih tinggi tuh merasa lebih rendah, menganggap orang lain lebih rendah. Lebih rendah. Oke, terus. Pernah kan? Bukan pernah lah, pasti ada lah saran-saran orang yang lu gak akan dengerin. Iya kan? Iya. Ya, memang harus kan. Iya. Nah kalau salah satu orangnya adalah pasangan lu, nah itu 99,9% pak. Jadi menurut gua harus setara atau enggak intelektualitas sama ambisius. Kalau intelektualitas itu harus. Oke. Soalnya datanya yang tadi. Kalau ambisius kan berarti nyambungnya sama vision. Vision lu punya personal vision, cewek lu punya personal vision, nyatu nggak visionnya nih? Contoh gini, kalau gue misalkan gue pengen jadi dosen S3 di Amerika. Okay. Cewek gue misalkan pengen jadi kerja di SCBD aja. Oke. Ya udah visionnya nggak nyambung kan? Nah bisa kan nih dua-duanya nyatuin vision untuk jadi satu. Okay. Mungkin ambisius ada hubungan di sana ya. Bener. Jadi harus banget. Menurut gue daripada membandingkan ekonomi itu lebih penting sih.
Oke, tapi kalau menyambungkan dan menemukan kompromis dari visinya, apakah visinya harus sama persis? Kayak tadi let's say mau jadi dosen S3 PhD, satu lagi mau jadi mbak-mbak SCBD yang kalau makan di kantin energy building gitu. Yang kalau story keren lah. Nah, kalau story keren gitu. Di Acta gitu kan, kelihatan lembur. Lobby Prosperity jam 9 malam. City Light. City Light. Kayak lagu New York. Country. Nah, itu gimana cara menemukan kompromis yang menurut Tan? Apakah dia kerja di Wall Street? Kerja di Wall Street gitu, atau misalnya yang PhD ngajar S3 di Indonesia biar bisa bareng. Nah itu apakah visinya harus sama? Kalau emang ternyata beda visi tapi cocok. Nah nggak bisa. Nggak akan bisa. Gue lupa, podcastnya juga ada yang pernah bahas ini. Jadi pasangan yang berhasil, katanya yang bisa nurunin egonya, yang vision berduanya lebih besar daripada vision sendirinya. Oke, maksudnya vision berdua tuh gimana? Tadi yang satu pengen jadi PhD, misalkan di UK, satu lagi pengen di Indonesia, di Jakarta pengen dekat sama keluarga. Nah dua-duanya kan harus bertoleransi. Kalau kata Bang Raditya Dika, nggak, gue setuju. Toleransi itu kan berarti dua-duanya kalah. Iya. Ya kan? Ya udah dua-duanya harus kalah aja. Ketemu nggak nih tengah? Mau nggak nih dua-duanya kalah? Gitu bos. Oke. Kalau menurut Bang Faza gimana? Gue setuju. Oke. Tapi setara tuh menurut gue nggak sesimpel dinilai dengan uang sih. Betul. Iya kan, nggak cuman serta-merta Emang dinilai dengan selain uang indikatornya apa? Kan banyak banget kayak, misalkan keluarga cewek gue lebih kaya dari keluarga gue. So what anjir? Ya, betul. Kalau misalkan guanya akan jauh lebih kaya dari keluarga cewek gue, ya kan? Kan nanti, tapi at least gue punya visi ke situ. Jadi kadang-kadang gue kadang-kadang ibu gue tuh suka insecure lah. Sama ya misalkan gue punya cewek terus kayak keluarga lebih kaya. Ya benar. Ibu gue suka insecure, ntar gimana ya mama ya, kayak memposisikan dirinya gimana ya gitu. Cuma gue bilang kayak ngapain lu mikirin kayak gitu anjir. Ya, santai aja. Iya, itu kan yang kayak keluarganya. Toh kalau misalkan gue pengen capai ke sana juga gue akan capai gitu. Ya, betul. Nah tapi kecuali gue nggak pengen capai ke sana, itu nggak cocok gitu. Ternyata kadang gitulah cara ngeliat orang secara apa enggak, kalau gue pribadi sih kayak gitu. Oke. Jadi penting nggak? Penting Ya. Penting kalau gue. Kalau nggak setara yang terjadi akan apa? Tapi setara secara intelek dan ambisi. kalau gue penting ya. Kita nggak ngomongin orang lain ya. Iya, siapa yang tadi siapa sih yang ngomongin orang lain? Nggak ada yang ngomongin orang lain. Kalau gue penting. Karena menurut gue gue nggak percaya sih sama gini. Oke, misalkan gue pilih cewek cakep, cuma 50 tahun lagi apakah cakep? Betul. Ya gue nggak menyinggung cewek jelek aja, maksud gue kayak pasti tuh. ya masa lo expect cewek lo umur 70 cantik anjir. Lah cantik itu kan relatif, bisa ada luar dalam. Iya maksudnya market semua itu ada marketnya. Apa? Gak jadi. Ya makanya ya maksudnya kayak gini loh. Gue nggak bukan tipe orang yang kayak selalu memilih kecantikan tuh di nomor utama. Gue yang penting cewek gue tuh minimum viable produknya tercapai gitu ya. Gue punya batas-batas ya, di mana kayak ya udahlah KKM Pak. Iya KKM cukup, udah gue menilai cewek gue dari yang lain, bukan dari kecantikannya gitu. Kecantikannya ya minimalnya segini. Ya udah selama ada cewek yang mencapai bare minimum yang versi gua itu nggak apa-apa. Jadi gua nggak cari yang paling cantik. Jadi kalau gue cari cewek kriterianya apa aja? Satu, secara fisik MVP checklist. Fisik tuh MVP aja. Kalau checklist gue nggak masalah. Bare minimum. Ya kalau udah capek situ gue nggak yang kayak wah lu harus cantik Kylie Jenner gitu. Gak usah. Gue nggak kayak gitu orangnya gitu. Kedua, gue ngerasa kalau ya ini sih, gue bisa ngelihat kalau misalkan duit gue semua lagi hilang, dia masih mau sama gue nggak? Wah itu sih, itu ketakutan semua pria. Iya, itu. Gue nggak tahu roda berputar. Lu ngeceknya gimana? Sampai sekarang juga belum nemu bang. Ya gimana ya? Masa gimmick anjing? Tes dulu. Gimmick. Iya, coba gini lah. Maksud gue mau pede gitu ya. Kalau misalkan harta gue hilang semua, gue bakal cari lagi dan dapat lagi. Gue mau pede gitu kan. Cuma maksud gue ini nih, momen-momen si ceweknya ini nih gitu. Ya benar. Iya nih. Karena banyak banget coy. Dianya pede enggak? Iya kan. Guanya sih pede ya. Iya bener itu. Karena banyak banget main ketika cewek. Dan menurut gue ya, maksud gue makin di situ levelnya, makin naik levelnya gitu ya. Terkadang tanggung jawabnya juga makin besar buat si sang istri gitu. Karena kan kalau lu pada lihat cowok yang dalam tanda kutip make it gitu ya, itu mereka sangat invincible, justru enggak coy. Betul. Justru di rumah tuh lemah banget. Betul aja. Pak. Justru hancur-hancurannya tuh di rumah coy gitu. Lu bisa lihat dia sedekah sana sini atau dia terbar pesona senyum ke semua orang. Cuma kalau di rumah tuh brengsek tuh. Nah, tuh hancur-hancuran tuh di rumah. Nah, justru itu Pak, istri lu sekuat itu. Ya karena pressure-nya
beda lah. Setuju. Pressure lu beda lah kalau lu jalanin bisnis dengan ketidak kepastiannya itu gitu kan. naik Ya, kayak turunnya, gitu. Justru cewek menurut gue harus sangat kuat. Kalau bisa di atas cowok tuh dari setara kekuatannya gitu ya. Iya. Gitu. Kekuatan mentalnya ya. Mental. Kita cowok memang kita lemah ya Pak ya. Kita lemah. Kita lemah Pak sejujur-jujurnya ya. Karena cowok tuh makhluk emosional sih. Ya, benar. Gampang capek, Iya, gampang benar. emosi. Iya, Nah, iya. bukan berarti cewek harus ngalah terus sama cowok ya. Betul. Cowok juga harus memiliki emosional bandwidth untuk ceweknya gitu. Bener. Setuju. Lu gimana Jov? Kalau gua, Ya. menurut gua harus setara, tapi definisi setaranya mungkin kalau misalnya menurut gua spending habits harus mirip sih. Oke. Spending habits harus Spending mirip habit sih. iya sih. Bukan uang tapi spending habits. Ya. Karena percaya atau enggak uang tuh enggak menggambarkan spending habits. Contoh? Gue punya teman yang gaji 10 juta setiap iPhone baru keluar rilis. Beli dia. Emang Langsung salah beli. ya? Anjir. Kalau gaji 10 juta tiap iPhone baru. Menurut gue keluar, salah, rilis. jelas salah lah, Kenapa jelas tuh? salah. iPhone baru aja harganya berapa? 25 juta, 26 juta. Dia harus nabung 2,5 bulan untuk beli, tapi dia langsung di-spend aja gitu gaji cuma 10 juta. Salahnya 1 sampai 10, salahnya di level berapa? Salahnya menurut gue anjing lu. Salahnya menurut gue tinggi banget lah, tinggi Oke, banget. goblok tuh level goblok. Menurut gue goblok ngomong, menurut gue goblok. Nah, tapi intinya menurut gue pertama spending habits. Jadi kalau misalnya let's say lu cowok nih, lu biasa lu nggak suka makan warteg. Ada teman gue cowok yang nggak suka makan warteg. Atau kebalik lah, mungkin cewek nggak suka makan warteg. Tapi cowoknya sukanya makan warteg dan uangnya banyak, tapi dia nggak rela aja. Nggak rela aja. Kalau misalnya setiap hari makan sushi teh gitu, Ya. atau setiap hari makan sushi hero gitu. Ya. Ya akhirnya nggak ketemu. Berarti nggak setara dari sisi buying power atau spending power, spending habit. Oke, Bukan spending power habits. ya, di habits ya. Spending Tapi habit kan juga kemungkinan spending pasti power. akan beda. Pasti cewek lu akan meminta tas Hermes itu. Pasti cewek lu akan meminta. Kata siapa? Ada cewek yang justru prefernya yang low to grounded dan cewek yang prefer irit. Nggak semua cewek itu nggak semua cewek spending habitsnya lebih tinggi daripada cowok. Masa sih? Iya. Ketika dia udah mak-mak dan semua geng arisannya kayak gitu semua. Ya itu kan yang membentuk spending habits juga kali ya. Betul, itu yang penting. Nah, mungkin Faza nih, kebetulan Faza nih track record berlayarnya. Ini disclaimer nih. Faza nih track record berlayarnya baru satu nih. Ibarat kata, iya. baru satu pulau yang dikunjungi Tan. Jadi kok pertanyaannya rookie mistake nih. Pertanyaannya kok rookie, Pak. spesifik. Pak. Iya, Pak, Kok setia, pertanyaannya bukan, oh iya tapi emang iya. Kok gitu pertanyaannya, Tan? Emang ada. Gue gak kompeten itu. Gue jujur. Gue akuin di topik ini gue agak gak kompeten. Gue agak kompeten nih. Ini bisa ketahuan ya nih yang Faza alamin seperti apa bisa ketahuan ya. Jadi pertama dari sisi spending habits. Kedua ambisi gue setuju. Tapi gini, menurut gue ambisi ini agak topik yang kontroversial. Tapi menurut gue ambisi nggak harus sama. Ini mungkin hot take. Oke, Karena gimana? banyak orang yang jadi ibu rumah tangga itu menurut gue bukan sesuatu yang salah. Susah Dan susah banget Pak. justru the toughest job itu gue liat nyokap gue ibu rumah tangga di saat yang lain ada achievement dia nahan untuk bisa mastiin anaknya jadi orang sukses. Benar. Terus juga cowok kan agak brengsek ya. Ya. Biasanya kalau ibunya rumah tangga secara alam bawah sadar itu kadang-kadang cowok suka meremehkan yang gue lihat ya. benar. Iya, Yang gue lihat ya kan kadang-kadang suka meremehkan. Meskipun cowoknya mungkin gak sadar dan mungkin yang bikin dia jadi ibu rumah tangga adalah cowoknya. Ya, Benar. benar. Jadi ceweknya yang berkorban ya. Dia udah berkorban kadang-kadang secara tanda kutip secara sosial di lockdown, bahkan suaminya secara tanda kutip mungkin kadang-kadang lockdown, kasihan gitu. Jadi Bener. ambisi nggak harus match, tapi cowoknya harus punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa itu pengorbanan terbesar, Benar. dan ceweknya harus punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa pengorbanan gue ini pengorbanan lo adalah kerja sampai lo goblok, sampai untuk menanggung semuanya sendiri. Iya. Gitu. Jadi mungkin bukan ambisi tapi keinginan hati untuk merendah. Itu pertama. Kedua intelektual tapi menurut gue penting banget. Karena intelektual, bayangin, Tan, lu pulang kantor nih. Aduh, oke. Solaria, oke makan Solaria. Tiba-tiba sayang tau gak, bisnis aku tadi, aku habis ditipu partner aku, dia palsuin laporan keuangan. Hah, laporan keuangan apaan? Nah, mati kan lu. Mati kan lu, boy. Mati lu. Kayak. Berarti Ya, ini aku tadi ngobrol sama supplier, tapi supplier aku nih dia tiba-tiba markup margin gitu. Markup invoicing tinggi gitu. Markup apa? Markup apa? Invoice itu apa? Udah susah. Maksudnya intelektual dari ngobrolnya nyambung. Ya, maksudnya ngobrolnya Terus nyambung, bisa ya. nyimbangin dan menurut gua kalau misalnya dia mau jadi ibu rumah tangga atau let's say kayak dia enggak sefortunate cowoknya atau cowoknya enggak sefortunate ceweknya. Ya. Itu at least ngobrol nyambung dan bisa ngikutin lah. Bisa nanggepin, bisa nanya balik secara konteks lah. Ya.
Karena kalau misalnya nggak nyambung, akhirnya cowoknya bakal cari orang lain nih. Benar. Entah teman cowoknya jadi gay, kalau nggak dia nyocok jadi sahabatannya. Atau kalau cowok jadi cewek lain dan selingkuh, Pak. Iya lagi. Setuju gak? Gitu. Jadi menurut gua definisi setara adalah mau saling merendah di posisi ambisi masing-masing. Ya. Kedua, intelektual harus setara. Ya. Intelektual itu bukan IQ tapi adalah ilmu pengetahuan dan keingintahuan. Kalau lu nggak ngerti cowok lu ngapain, at least nanya lah. Ya, at least pengen tahu lah. Pengen tahu lah kayak emang bisnis kamu tuh ngapain sih? Saya Setelah prosesnya. 15 tahun pernikahan. Bisnis kamu ngapain sih? Iya, bener. Betul, kayak sama ini kamu mesti jangan maksudnya pas dia lagi merintis kayak ceritain, tanyain how's your day. Iya, iya. Tadi habis meeting sama siapa aja, ngobrolin apa aja. Simple things like that selain bikin spark relationship yang makin tinggi dan bikin sama lain makin jatuh cinta. Ketiga, bikin lo makin respect ke pasangan. Setuju. lu. Soalnya gak enak ya kalau misalnya kita punya cewek atau kita punya pasangan lah. Dan pasangannya Iya. tuh bener-bener gak ngerti apa yang kita lakuin gitu. Dan Betul. kita kalau mau cerita juga kita bingung. Betul. Kita bingung nih mau cerita. Karena makhluk itu kan manusia itu kan makhluk sosial ya. Manusia Iya. makhluk sosial. Jadi kayak masa lu mau cerita tentang your deepest fear atau your deepest accomplishments, lu instead of cerita ke pasangan lu malah cerita ke teman lu. Kalau cowok benar. gitu kan. Jadi lebih nyaman kayak gitu. Kalau menurut gue gitu. Menurut lu berdua gimana? Menurut lu gimana, Tan? Menurut lu berarti gini, ini takes menarik. Jadi menurut lu berdua, cewek matre itu gimana? 1-10 seberapa goblok cewek matre? Menurut gue cewek mata yang benar-benar salah adalah kalau mau sama cowok itu cuma karena duitnya. Oke. Tapi yang nggak salah adalah mau sama cowoknya, tapi kemampuan spending power cowoknya dijadikan salah satu faktor itu nggak apa-apa. Contoh. Analoginya boy. Analoginya, ibarat kata ada cewek nih. Ada cewek yang dia A sama B. Si A sama T biar nggak A sama B. Iya. A sama T. A suka sama T gara-gara uangnya doang. Jadi aduh Bapaknya kaya tuh. gua gak suka mukanya, gua gak suka cara dia ngomong, gua gak suka apa, tapi gue suka dia anak konglomerat. Iya. Gue pacarin itu menurut gua sampis banget lah. Oke. Menurut gue sampis banget. The only reason lu jatuh cinta cuma karena lu mau uang sakunya dan mau bokapnya doang. Itu kalau gitu jadi selingkuhan bokapnya aja gitu. lebih cuan. Lebih cuan. Setoran Iya, lebih iya, gede iya. gitu daripada sama anaknya. Bener. Tapi kalau misalnya ada cewek suka sama cowok karena oke, cowoknya baik dan cara bercandanya mirip. Ketiga, pola pikirnya bagus sehingga pola pikirnya dapat menghasilkan uang yang bisa mengakomodasi kehidupan yang gue inginkan. Gue nanti sewaktu-waktu pengen cita-cita, gue pengen tinggal di rumah bagus, apartemen bagus. Gue pengen apa dan kebetulan cowoknya align. Tapi kalau cowok itu kembali dari nol, karena gue percaya sama potensi cowoknya, gue akan nemenin tuh cowok karena gue percaya sama potensi cowoknya. Jadi at least believe in the potential. Oke, sorry, enggak. Berarti itu enggak matre, Pak. Itu berarti Matre itu ya? berarti Matre itu uang- gimana sih? Gini ya, gue juga gak tahu ya sebenarnya. Iya. Cuman anggapan uang tuh sebagai filter utama. Filter utama dan bobot kalinya tuh paling besar lah. Filter utama gak apa-apa as long as Uang bukan ya? itu. Uang. Bukan uang bapaknya ya? Iya uang bapaknya. Uang Kan bapaknya dan uang dia eventually lah. turun Yang ke benar uang dia. anaknya. Iya. Gak peduli, berarti faktor dia kerja keras enggak apa-apa itu di... Emang uang Dinantiin. bapaknya sama uang dia kalau beda jadi game changer buat lu? Gue ya. Kenapa gitu? Kalau misalnya dia jatuh cinta sama lu karena uang lu. Kalau uang bapak lu tapi lu nya tolol. Bukan, dia jatuh cinta sama lu karena uang lu doang. Iya. Bukan uang bapak lu. Emang Iya. jadi pembeda antara dia jatuh cinta sama uang bapak lu? Kan sama-sama dia jatuh cinta karena uang doang. Kan itu menandakan bagaimana cara dia berpikir. Kalau misalkan dia pikirnya pure uang Nah, dia tapi mostly nggak mikir Iya nggak segitunya mikir sih. sedih. Nggak mikir ini nggak ada uang dia bedanya. atau uang Yang penting dia bokapnya. kaya. Yang penting dia kaya pak. Ya itu. Kalau itu dah, Iya gimana? materi itu definisinya. Ah. itu materi ya. Anggaplah gue juga gak tahu ya. Cuman Iya. anggaplah seperti itu. Kalau gue mikirnya gini. Kalau misalkan ya sebenarnya boleh aja lah materi. Kalau anak lu sama Mokondo kan lu gak juga, anak cewek lu sama Mokondo juga lu gak mungkin izinin kan. Gak mungkin, gak mungkin. Gitu kan. Cuman gue balik lagi gitu loh. Kalau gue ngelihat selama dia bisa bertanggung jawab. Oke. Jadi gak harus dinilai dari materi ya. Oke. Yang penting bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa artinya? Bisa nafkahin istri gua. Oke. Ya. Bisa nafkahin cewek. Iya. Bisa nafkahin anak ya. Ya. Dan punya mimpi buat financial freedom. Ya. Kalau misalkan di Jakarta roughly 7M, 10M. Bisa tuh. Gua anggap dia adalah orang yang checklist. Selama ceweknya mau hidup dengan gaya hidup seperti itu. Oke. Yang penting itu bertanggung jawab menurut gua. Dan tadi spending habitsnya mirip. Kayak kalau misalnya ceweknya ekspektasinya dapat Hermes setiap bulan, tapi 7M 10M mana cukup? Nggak cukup. Itu ke diminish tuh 3 tahun Iya. habis tuh pak. Iya benar. 3 tahun Benar habis, benar Pak. benar. Gimana? Itu mana nih anjing? Iya. Tasnya banyak anjing di rumah. Kok tasnya banyak tapi anaknya tinggal di kardus anjing.
Gitu kan gitu ya. Iya, tapi ya. Mungkin definisi materai kalau jatuh cinta karena duitnya doang kali. Iya, Ya? duitnya doang. Ya gue gak setuju lah, jelas itu aja gue gak setuju kan iya. kalau jatuh cinta karena duitnya doang. Kalau lu emang setuju Stan kalau misalnya orang jatuh cinta, filter utamanya uang, tapi gini deh, dari 100% 60% jatuh cinta karena uangnya. Kalau filter aja sih oke ya, gak Filter masalah aja, ya. iya. Karena orang punya ekspektasi gaya hidup juga terserah aja. Betul, Iya. betul. Tapi kalau itu dijadikan bobot penilaian paling besar, Sampai 60% gitu. sampai 60% poin kalinya, Iya. gak mikir panjang aja sih. Iya. Ya, Iya, short term win aja ya. Bener. Iya. Kayak ya udah sekarang, coba kan uang indikator value. Kalau Iya. uangnya banyak dari bokapnya, nggak bisa kerja nggak bisa apa, at the end of the day juga pasti habis kan. Setuju. Siapa ya lu ya pernah bilang ya, itu nggak ada tuh. bisnis di Indonesia generasi ke Tiga, ya William Ketiga. Gak usah di Indonesia deh. Di US aja yang financial literacy udah lebih advance indeksnya 2 kali lipat lebih hebat dari Indonesia ya. Financial literacy indeksnya loh lebih tinggi 2 kali lipat dari Indonesia ya. Yang capai generasi keempat cuma 0,8%. ya. Generasi kedua itu udah ke wipe out 70%, sisa 30%. Ya. Generasi ketiga udah ke wipe out 90%, sisa 10%. Jadi generasi ketiga itu cuma 10%. Iya. Dari 100 orang kaya, Iya. yang cucunya masih kaya itu cuma 10%. Iya. Cuma 10 orang berarti. Iya. Ya kan? Ya bener ya? Ya Benar Iya, iya, gitu. Nah, jadi dan kalau lu ngomong pewaris ya kan kalau ngomongin pewaris ya susah. Ya Itu. benar. Statistik juga susah gitu loh pewaris. Iya. Karena maksudnya kalau misalkan kita mau ngerampok ya segampang itu. Oh bokap lu punya banyak tanah. Iya. Yaudah gue bikin aja sertifikat palsu, gue sengketain kelar aja mati. iya, goblok ya. Iya gitu kan. Iya. Iya Jadi kan? menurut gua kalau dari duit jadi penilaian terbesar, dangkal aja sih pemikirannya. Iya, Iya, benar-benar karena ya. Tapi kalau untuk jadi filter ya mungkin oke gitu ya. Nah, Terserah, iya, soalnya orang terserah. Kalau kan terserah kan ada orang Iya. ada cewek yang emang nggak pengen start dari nol banget Iya, ya kan iya, yaudah at least bapaknya udah kaya nih bapak cowoknya Iya. terus dia agak turun cuman cowoknya juga pintar gitu. Iya, benar. Nah, itu oke banget gitu. Cuma kan banyak kan ya gimana ya diajak ngomong. Menurut lu gimana suku bunga sekarang? Ngangengong anjing suku bunga, hah? Suku buru bunga, apa itu? Buket apa nih Iya. Bu? Iya coba. Iya anjing. Beli di Floris mana? Iya anjing. Gue nanya emang margin perusahaan bokap lu berapa? Margin tuh apa? Pernah gue ketemu kayak gitu. Iya. Oke, Ya, gitu, oke, ya. menarik. Iya. Itu sih. Oke, ngomongin soal setara pasangan atau enggak, gue pengen ngomong ini kan kita lagi bahas konteksnya nggak jauh-jauh dari keluarga kan. Nah nanti gue ada satu statement keluarga yang menurut gue merupakan salah satu scam terbesar di Indonesia dari zaman dulu Pak. Itu adalah Keluarga. banyak anak, banyak rezeki. Menurut gue itu adalah salah satu scam Pak. Salah satu scam yang dipakai orang untuk berlindung dijustifikasi bahwa lu bisa nyari duit belakangan. Anjir. Padahal Tapi menurut gua kalau lu miskin dan lu punya anak, itu adalah kejahatan dan kriminalitas terhadap anak lu sendiri. Iya. Karena anak lu nggak memilih untuk dilahirkan, tapi lu memakai anak lu untuk dapat justifikasi bahwa one day Tuhan akan melihat nih bahwa gua main ML setiap hari 4 jam, kerja apa adanya di kantor nggak deliver, dan gua nongkrong nih ngomongin politik Indonesia di warkop sambil makan Indomie double sama telur satu. Nggak pakai sawi itu karena gue nggak suka sayur. Minumnya Nutrisari Blewah. Emang ada. Ada. Elak. Dan gue bakal dapat one day rezeki karena gue punya anak. Menurut lo berdua gimana? Tapi at the first place kenapa campaign itu dibikin ya? Menurut gua itu on a mission juga lah kan cara kita ya cara menumbuhkan kekuatan suatu negara kan tentunya juga dari Productive populasi age. kan Ya. gitu. Nah ya contohnya China lah. Kenapa dengan- dari populasi ya? Buat diapain? Ya market size-nya kan gede. Oh, buat jadi konsumen aja. Iya, gitu. market size-nya kan gede. Perputaran ekonomi. Iya, China gitu kan. India, 1 miliar orang gitu US, kan. Iya, gitu US gitu kan. Nggak ada tuh ya Singapura tiba-tiba jadi negara didaya asal nggak mungkin gitu kan. Atau misalnya negara Asia Tenggara yang lain yang kecil gitu tiba-tiba susah gitu. Tiba-tiba Kamboja gitu ya nggak mungkin lah Iya, gitu. iya. Cuman maksud gua kayak ya satu sisi itu bagus gitu kan. Oke kita sekarang PR-nya kan kita udah banyak anak banyak rezeki. RC oke ternyata terbukti kan rezekinya nggak banyak-banyak amat. Ya maksud gua kayak ya ini ntar dikat gak apa-apa ya. Cuman ya satu Nggak usah dikat lah, gua ya. nggak mungkin jadi sandwich anjing. Betul. Gue kadang-kadang nanya, mama gue kagak bisa S1 juga kan. Kayak kenapa mama kayak gitu? Ya karena mama saudaranya 8 kagak bisa makan semua. Iya kan? Betul. Terus Ya. kalau ditanya, berarti
kakek goblok dong. Gue bilang kayak gitu. Iya, kakeknya goblok dong. Itu kupingnya panas tuh di surga. Iya. Di surga kupingnya panas. Kakek saudaranya 14 anjing. Bisa makan semua gitu. Anjing 14 cok. Iya, maksud gue kayak ya itu mengakar tuh kemudian kebodohan yang mengakar yang mana sekarang ekonomi jadi hancur semua dan ya beberapa harus ada gue yang tanggung dong gitu kan. Maksud gue iya kayak gitu. Nah, iya menurut gue kenapa gue ngomong gini karena gue ngerasain, Pak. Rasa jadi sandwich tuh gak enak, cok. Dan ini semua gara-gara statement banyak rezeki nih. Ini orang-orang emang kayak kadang-kadang ya bang rezeki dari rezeki anak Pak. Ada rezeki anak Pak. Itulah anak. Ntar ada aja dah rezekinya. Udah intinya brojol aja dulu. Ntar ada aja dah rezekinya. Gitu kan. Iya ini iya. Jadi lu gak setuju juga? Lu gak setuju juga? Gue gak setuju lah. Tapi karena gue udah merasakan rasanya gimana tuh. Gak enaknya. Gue udah lihat di depan mata lah. Itu tuh success rate-nya 1% anjir. Success rate-nya coy. Gitu. Success rate-nya ya di kasus gue nih. Di keluarga gue ya. Jadi dia gak setuju, lu gak setuju? Gue gak setuju. Lu gimana tuh? Gue sebenarnya gue gak tahu ya. Gue jujur-jujurnya gue gak tahu, gak pernah ngulik juga. Cuma gue malah penasarannya campaign-nya kenapa dibuat seperti itu sih. Dan kayaknya kalau gue rezeki anak gitu gue gak percaya juga ya. Rezeki nikah, rezeki anak. Lu gak percaya juga. Jadi kalau dibilang bohong atau enggak buat gue personal, tanpa dasar juga, ya bohong sih. Bohong ya? Bohong aja sih. Dari mana dasarnya gitu? Iya. Dari lu Jov? Iya menurut gue itulah, itu perlindungan. Menurut gue itu mungkin campaign yang dicanangkan pemerintah biar Indonesia populasinya grow, produktif age makin banyak, ekonomi makin gerak, UMKM makin gerak. Tiba-tiba sekarang, itu gak sih lu pada cerita yang orang punya anak berapa 8 ya atau 9, terus pemerintah bilang mau ngasih bansos kalau dia stop bikin anak lagi. Tau gak? Lu tau kan Zah? Tahu. Itu di mana ya? Ya itulah. Intinya ada pemerintah sampai bilang Stop dong please. Iya ibaratnya. Jadi kalau malam-malam tuh dicekin tuh lagi ngapain lo? Lu lagi ngapain lo? Kita detak jantungnya di track tuh, kalau detak jantung cewek tiba-tiba naik tuh ini ngapain nih? Enggak boleh punya anak lagi. Gitu. Jadi bahkan sampai se ekstrem itu gitu. Saya kasihan kayak punya anak tuh mahal, Pak. Ya betul. Mahal banget. Banget. Dan uang aja gak cukup ya? Bener. Betul. Uang aja gak cukup. Mental, kesiapan. Akhirnya kalau lu punya banyak anak dan lu gak bisa, ibarat saham nih gue analogikan. Lu punya lebih dari 5 saham aja manfaatnya susah. Bener. Saham tuh cuma sebuah perusahaan yang bisa lu nilai secara objektif, secara jelas, dan secara konkret. Anak Pak, lu manjain anak lu. Wah, sekolah internasional, you know, my name is James, you know. Habis itu SMA bagus, kuliah di luar negeri, I come from Ivy League, you know. Tiba-tiba ganja, anak lo, HIV, bikin 2 cewek hamil gitu. Gimana cara kontrolnya gitu kan? Bener. Itu malah udah paling mahal tuh ya. Berarti uang tuh gak beres Pak, gak beres sama uang. Bener. Betul. Jadi menurut gue, ya gitulah, banyak anak banyak rezeki itu salah satu bentuk kebohongan paling gacor lah menurut gue sampai sekarang. Dan masalahnya nggak bisa dibenerin. Kenapa? Karena itu udah rooted banget. Bener. Sampai ke orang-orang di pedesaan banget. Bahkan kalau kita baru nikah, kapan punya anak? Set. Iya bener. Jangan kan kalau menikah punya anak, cewek umur 26 aja pasti udah ditanyain. Itu lihat tuh si Cindy. Itu. Iya. Jadi child free gak salah-salah. Lihat tuh si Cindy. Apa? Child free gak salah-salah. Gue gak bilang gitu. Nah, berarti lu dukung child free? Oh enggak, gue nanya ke lu. Kok ini pancingan dia makin out. Gue mungkin lebih kayak gini kali ya. Kalau misalkan kita punya anak harus bertanggung jawab. Betul. Bertanggung jawab cok gitu. Karena banyak banget ini. Justru kan gini loh. Maksud gue kayak. Gue punya quotes gini. Kalau misalkan semua orang tua didik anaknya benar. Tidak ada orang miskin di dunia ini anjir. Oke. Karena semua orang tua ya. Punya satu anak benar. Semua nih 280 juta orang nih ntar. Di Indonesia menikah semua. Punya anak. Mereka semua benar. Gak ada orang jahat. Gak ada abang-abangan kampus gak ada. Gak ada. Abangan kampus. Gak ada alay gak ada. Yang ada yang main ML di Warkop, Indomie 2 sama telur, minum belewah gak ada. Iya gitu. Satria FU tiba-tiba gak laku. Iya cuma gitu. Iya. Oke. Anak ya. Berarti bisa gue ambil kesimpulan bahwa emang banyak anak banyak rezeki itu gak relevan. Dan mungkin ini buat penutup ya statement dari gue. Menurut gue nikah nggak harus tunggu mapan financial. Nikah harus nunggu mapan financial. Tapi punya anak. Betul. Setuju. Harus punya mapan financial. Setuju banget. Karena nikah lu bisa nurunin standar lu. Lu bisa yaudah nikah di kelurahan terus kayak ya small venue 20 juta 30 juta tuh masih ada sekarang. Bisa berkompromi ya. Bisa berkompromi. Tapi punya anak
susu aja. Ngomongin Susu lu- SGM Iya, tuh iya, berapa harganya? Ngomongin lo kasih susu kucing anjir. Iya. Iya. Lu kasih susu kedelai gitu, lu pas dari Iya, sapi iya. langsung suruh minum pakai lemak-lemaknya nggak bisa gitu. Harus Bener, difilter bener. dulu sebayi Bener, dulu bener. gitu. Harus Dan dipikir. sekolah negeri harga buku berapa. Benar. Dan pasti sebagai orang tua lu mau kasih yang terbaik buat anak. Bener. Gitu. Jadi hati-hati use protection. Tapi ini ya, ternyata. Rivelli mau rilis produk baru. Jadi bukan cuma redefining value ya. Gitu. Jadi ya itu paling dari gua. Kalau dari lu berdua gimana? Ya bukan berarti kita di sini encourage orang buat nggak punya anak, Bukan, tapi bukan. buat mulai mikir Ya, kalau punya anak tuh Kita gimana. encourage orang buat mikir ya. Buat Betul, mikir, buat mikir. bukan buat nggak punya, Ya. buat mikir, buat mempersiapkan, buat mempertanggungjawabkan, Ya. gitu. Karena kalau dari gue, again, gue udah cobain rasanya bisnis, gue udah cobain rasanya didik anak, dan jauh lebih susah didik anak daripada Ya, cari duit Betul. kemana-mana, I guarantee, gitu. Dari gua sama apa aja tadi setara nggak setara ya menurut kita bertiga berarti harus setara ya sebenarnya. Dengan bukan definisinya secara- masing-masing. definisi masing-masing tapi kita bertiga setuju bahwa uang tuh nggak jadi indikator setara. Iya betul. Ya bener. Sih. Terus yang kedua banyak anak banyak rezeki. Kalau dari gua bener kata Fasa sih. Mikir lah jangan repotin orang gitu. Iya. Iya betul. Sama tolong nanti di komen dong apa alasan pemerintah bikin campaign banyak anak banyak rezeki. Nah, Nah, itu gue beneran penasaran. Bener. Kan Iya, yang bikin kebijakan gak mungkin goblok gitu. Iya, Dia bener. punya alasan Iya, kan. bener. Gitu. Iya benar. Atau banyak anak banyak rezeki nggak tahu sih antara dari pemerintah atau emang common man saja kali ya. Oh bisa jadi. Bisa Bisa jadi. jadi. Common man yang buat menjustifikasi kayak Ada bapak-bapak lagi mancing gitu ya. Ngomong satu orang yang ngomongin di Indonesia. dari word of mouth. Soalnya itu menurut gua ngomong banyak anak banyak rezeki itu masturbasi mental loh. Ya. Kenapa? Karena kayak aduh gue belum punya duit, umur gue udah 31, 32. Oh mungkin biar anaknya nanti bantuin pertaniannya, Itu bantuin pertama, nyangkul, itu gitu kedua. kali ya. Tapi yang pertama kayak, aduh gue udah di umur nikah nih. Udah di umur nikah tapi gue belum punya duit. Ya. Udah harus punya anak nih, istri gue udah 30 nih. Udah gak apa-apa lah. Punya anak dulu aja. Ya udah sekali lah. Ya toh agama juga bilang kalau beranak cucu lah. Toh agama juga bilang manusia tujuannya hidup di dunia untuk punya anak. Jadi ya udahlah, ntar juga Tuhan mendukung rezekinya. Oke, lanjut. Oke. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Jadi menurut gua ya kita udah dapat konklusi masing-masing, udah dapat jawaban, tapi secara overall kita setuju lah ya. Belum ada yang enggak setuju atau gimana ya. Mungkin next topik kita bakal bahas yang menarik banget nih, yaitu gimana cara nge-spot tuh orang so iya atau enggak. Bacot atau Bacot doang atau Bacot enggak. atau Itu enggak. menurut gua menarik tuh. Ya, stay tune di next podcast. Bye guys. Bye.